Kata Rasulullah SAW, aku jamin sebuah rumah di surga, di pondasinya surga. Bagi siapa? Kata Nabi SAW, liman tarokal miro'a wa inkana muhikon, bagi seorang muslim yang meninggalkan perdebatan walaupun posisinya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa, keberkahan yang mana Allah Tabaraka ta'ala menurunkan hujan dari sebelum subuh hingga saat ini, dari semalam mungkin ya. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah kita dapatkan di malam dan subuh kali ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu tetap semangat untuk sholat berjamaah di masjid walaupun menembus hujan. Nabi SAW memberikan kabar gembira, man shallal baradaini dakhalal jannah, barang siapa yang konsisten untuk sholat di dua waktu yang dingin, maka pasti orang itu dimasukkan ke dalam surganya. Para sahabat bertanya, waktu dingin itu apa ya Rasulullah? Yaitu sholatul isya'i wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya kenapa dikatakan waktu dingin? Karena banyak orang yang lumayan malas untuk sholat isya. Kalau sholat maghrib itu rajin, tapi tidak semua orang yang rajin di sholat maghrib tadi bisa sholat isya secara berjamaah. Makanya kata Rasulullah, athqalus sholatin 'alal munafiqi sholatul isya wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh. Kemudian sholat subuh, kenapa dikatakan waktu dingin? Karena memang kenyataannya dingin, Pak. Dan lebih berat lagi dibandingkan sholat isya. Ya, sholat subuh, apalagi sekarang subuh lumayan maju ya. Jam 4 lewat 14 menit ya, udah 10. Nah sekarang udah maju. Kalau di Surabaya itu, kemarin saya ke Surabaya, diundang ke sana, itu saya kaget, subuhnya jam 4 kurang 5 menit. Kalau zuhurnya pas, zuhurnya itu jam 11 lewat 25 menit zuhurnya. Lebih cepat ternyata waktunya, waktu sholat dibandingkan kita, padahal waktunya sama, tapi waktu sholatnya lebih duluan mereka. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita ini, kitab 40 karakteristik mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih menyinggung golongan yang ke-23 tentang orang-orang yang jujur dan amanah, jujur dalam perilaku, jujur dalam ucapannya, serta amanah ketika diamanahi sesuatu. Ada satu hadis yang panjang namun diringkas oleh Syekh Albani ya, di dalam ini kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah di nomor 2998. Nah, saya bacakan hadis yang panjangnya dalam kitab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala,
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah yang sekaligus pembantunya Rasulullah yang senantiasa setia, sangat setia menemani Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Dan Anas bin Malik menemani Rasulullah sampai 13 tahun lamanya, menjadi pembantunya Rasulullah. Dan beliau pernah menuturkan dalam satu riwayat, demi Allah, kata Anas bin Malik, selama saya menjadi pembantunya Rasulullah, selama itu pula saya tidak pernah mendapatkan satu kali pun Rasulullah pernah memarahi saya, pernah marah sama saya. Apalagi marah, mengangkat suara sekalipun di depan saya tidak pernah melihat selama 13 tahun. Itu luar biasa akhlaknya Rasulullah itu, Pak. Kalau kita sedikit saja kita dapatkan perbuatan asisten rumah tangga kita yang tidak kita inginkan, langsung kita apa? Marahin. Ya, langsung dipecat, ya kan? Apalagi di film Indosiar itu, ya Masya Allah, ya kan? Film Indosiar itu sedikit saja mendapatkan apa? Pembantu yang salah langsung dipecat. Tapi Rasulullah SAW luar biasa akhlaknya. Pantas Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran, bahwa Nabi SAW itu akhlaknya adalah apa? Al-Quran yang berjalan, akhlaknya Nabi SAW. Inilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita belajar ya tazkiyatun nafs, supaya kita apa? Selalu dan senantiasa membersihkan jiwa kita dari budi pekerti yang jelek, dari akhlak yang enggak baik. Ya. Nah, di sini di antara akhlak yang baik, akhlak yang mulia yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah jujur dan amanah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, nazala bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adiyafun minal bahrain. Beberapa tamu dari Bahrain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biwudu'ihi fatawaddu'a. Kemudian Nabi meminta kepada sahabat itu air wudu, lalu beliau berwudu dengan air yang dikasih oleh para sahabat itu. Fabadaru ila wudu'ih. Lalu para sahabat yang datang dari Bahrain dan beberapa sahabat yang ada di situ merebut dan berlomba-lomba untuk mengambil bekas air wudunya Nabi tadi, Pak. Jadi Rasulullah berwudunya ya menggunakan apa? Kalau bahasa kita sekarang baskom. Kalau kita berwudu itu berwudunya pakai apa? Keran kan ya? Ya, pakai keran. Nah, ini yang perlu saya luruskan, jangan sampai kita salah di dalam berwudu. Karena Nabi sudah menjelaskan kepada kita man tawaddu'a mithla wudu'i hadza. Ya, man tawaddu'a fahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu dia memperbaiki dan menyempurnakan wudunya, kata Nabi. Fayaqul, setelah berwudu dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu ayha syaa bima syaa. Maka siapa yang berwudu memperbaiki wudunya dan menyempurnakan wudu seperti wudunya Rasulullah SAW, setelah selesai berwudu dia mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai itu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau riwayat yang lain ada tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Adapun tambahan yang waj'alni min ibadikas sholihin itu hadisnya palsu. Tidak ada tambahan sama sekali.
Ya, adapun yang hadis yang paling sahih itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hadis yang paling sahih. Walaupun boleh ada tambahan yang tadi, selain tambahan yang biasa ditambahkan sama guru-guru kita dulu, waj'alni min ibadika as-shalihin, itu hadisnya palsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW selesai berwudu, ya, apa tadi hadisnya? Siapa yang mengucapkan kalimat itu selesai berwudu, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali dia akan dibukakan pintu 8 pintu surga, lalu dia masuk ke 8 pintu surga yang mana dia sukai. Dengan syarat apa? Kata para ulama, syarat dia masuk surga lewat 8 pintu surga tadi sebenarnya bukan karena dia membaca doa yang disunahkan tadi, bukan karena itu mutlak, karena itu bukan. Tapi kata para ulama, itu karena dia memperbagus wudunya seperti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang ketika berwudu itu kurang maksimal yang disunnahkan oleh Rasulullah. Contoh Pak, kita berangkat nih dari rumah dalam keadaan pakaian rapi, pakai kopiah. Di tengah jalan batal, lalu kita ambil air wudu di situ Pak, tempat wudu. Hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitab Bulughul Maramnya itu Pak, ya, Ibnu Hajar menukil riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana tata cara wudunya Nabi SAW. Utsman bin Affan, orang yang paling mirip dengan ibadahnya Rasulullah, Utsman bin Affan. Bagaimana beliau menceritakan tata cara wudunya Nabi SAW? Yaitu ketika mengusap kepala, beliau mengambil air kayak gini, lalu beliau buang. Kemudian beliau mengusap bagian kepalanya depan, lalu ke belakang, tarik lagi ke depan, kayak gini, ya, tarik lagi gini, lalu langsung ini jari telunjuknya dimasukkan ke dalam kedua lubang telinganya, kemudian mengusap ininya apa namanya ini, ibu jari diputar ke atas di daun telinga belakang, kayak gini Pak. Udah satu kali saja. Ketika beliau memakai imamah, apa itu imamah? Sorban, pakai sorban. Jadi Rasulullah pakai sorban di atas kepala. Itulah bedanya antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu sorbannya di atas kepala, ya, di atas kepala gini. Nah, kemudian ketika berwudu, memang Rasulullah mengangkat imamahnya sedikit, mengangkat apa namanya? Sorbannya. Ketika mengusap gini caranya, ambil air, buang, kemudian mengusap sedikit di sini, lalu di bagian atas sorbannya usap kayak gini. Udah selesai. Begitu juga bagi seorang wanita yang berwudu di tempat umum di luar, yang kalau berwudu itu kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya, itu berwudu di luar, itu tidak perlu repot-repot, ibu-ibu harus membuka jilbab, bukan tidak perlu, memang tidak boleh karena kelihatan rambutnya kan, tidak boleh. Bagaimana caranya? Ibu ketika mengusap bagian kepalanya cukup mengangkat gini jilbabnya, ini ibaratkan jilbab, lalu usap sedikit saja di bagian depan, kemudian usap bagian belakang, udah selesai. Itulah mudahnya Islam itu Pak. Paham gak ibu-ibu? Paham ya? Bisa ya? Kayak gitu kalau berwudu di tempat umum. Tapi kalau berwudu di rumah ya dibukalah jilbabnya, ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana antusiasnya para sahabat tadi ketika mendapatkan Rasulullah SAW selesai berwudu, ya, selesai berwudu, dan Rasulullah berwudu itu menggunakan apa tadi? Baskom atau bejana.
dalam surah Al-Maidah. Antum lihat di layar, di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Tuh lihat. Ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menegakkan salat, ingin salat, faghsilu wujuhakum. Ya, faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian. Ya, di sini perlu kita garis bawahi adalah ilal marafiq, mencuci kedua tangan sampai ke siku, sampai ke siku. Ambil air di keran itu, lalu angkat kayak gini nih. Nah, itu gini ya, karena basuhnya kayak gini kan, bukan kayak gini. Paham ya? Jadi ambil lagi kayak gini kalau menggunakan air keran. Ya, makanya Nabi SAW berwudunya menggunakan baskom. Ya, ambil gini, dah. Maka disinilah munculnya fikih ibadah. Lalu bagaimana bekas air wudu kita tadi? Kalau dalam fikih itu namanya ma'un musta'mal. Pernah dengar kan? Ma'un apa? Musta'mal, air musta'mal. Bolehkah dipakai untuk berwudu air musta'mal? Ya, jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat boleh. Boleh selama itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, selama itu pula boleh dipakai untuk berwudu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, fabadaru ila wudu'ihi, lalu para sahabat setelah melihat Rasul berwudu tadi, mereka merebut air bekas wudunya Rasulullah. Fasyaribu, lalu mereka pun minum bekas wudunya Rasulullah SAW. Luar biasa. Ma adraku minhu wa man sabba minhu fil ard. Apa diceritakan oleh Anas bin Malik, ketika mereka para sahabat merebut bekas wudunya Nabi, tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke tanah. Air itu maksudnya apa? Sudah habis dibagikan, sudah habis diminum oleh para sahabat bekas air wudunya Nabi SAW. Kemudian famasahu minhu wujuhahum wa ru'usahum sudurahum. Ada di antara mereka yang mengambil air bekas air wudu Nabi, mereka minum. Sebagian mereka famasahu minhu wujuhahum, mereka mencuci wajah mereka dengan bekas air wudunya Nabi. Wa ru'usahum, mencuci kepala mereka. Wa sudurahum, dan mencuci dada mereka dengan bekas air wudu Nabi tadi. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun bertanya kepada para sahabat, ma da'akum ila dzalik, wahai para sahabatku, apa yang menyebabkan kalian melakukan seperti itu? Kaget Rasulullah, kaget karena bekas air wudunya Nabi habis. Ada yang minum, ada yang mencuci membuat basuh dadanya, basuh mukanya, basuh kepalanya gitu. Maka Rasulullah kaget, apa yang menyebabkan kalian lakukan seperti itu wahai para sahabatku? Qalu hubbana lak. Maka para sahabat mengatakan, kami mencintai engkau ya Rasulullah. Ini bukti cinta kami kepada engkau ya Rasulullah. Ya, seperti inilah kami lakukan. Ya. Seperti ini yang kami lakukan, bukti cinta kami kepada engkau ya Rasulullah. Apalagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di akhir, di penghujung bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rasulullah SAW dilahirkan di permukaan bumi ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Sebagaimana di sini, ketika Rasulullah, para sahabat berbondong-bondong mengambil bekas air wudunya Nabi, bekas minumnya Nabi, ya. Kalau bekas minum masih mending, betul nggak? Kalau bekas minum masih mending, Mbak. Ini bekas air wudunya diminum oleh para sahabat.
Kemudian para sahabat mengatakan, hubbana lak, kami ini bukti cinta kami pada engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'allallaha yuhibbuna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya kata para sahabat, semoga Allah mencintai kami dengan melakukan seperti itu. Paham ya maksudnya? Jadi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melakukan seperti itu bukti cinta kami kepada engkau, mudah-mudahan Allah pun memberikan kecintaan kepada kami. Seperti itu, mudah-mudahan Allah mencintai kami. Kemudian faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya, ini potongan hadisnya, in kuntum tuhibbuna ayyuhibbakumullahu wa rasuluhu, jika kalian ya ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, fahafidhu ala thalathi khisalin, maka jagalah oleh kalian 3 perkara, 3 sifat yang mana kalau kita memiliki 3 sifat ini, maka Allah dan Rasulnya pasti akan mencintai kalian, kata Rasulullah SAW. Maka seharusnya di bulan yang mulia ini juga, bulan Rabiul Awal, kita sampaikan sabda Nabi SAW seperti ini. Ya, bukti apa? Bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nah, disinilah dijelaskan oleh para ulama, ada namanya apa? Tabarruk bi atharis sholihin, itu mengalap berkah dari orang-orang soleh. Mengalap berkah dari orang-orang soleh. Kalau mengambil berkah dari orang-orang soleh yang masih hidup, itu diperbolehkan. Sebenarnya ulama mengatakan boleh kalau dia itu masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, itu tidak boleh dan bisa terjerumus ke dalam perbuatan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengalap berkah. Tapi Rasulullah SAW tadi ketika para sahabat merebut bekas air wudunya Nabi, ternyata Rasulullah tidak melarang. Rasul tidak mengatakan jangan kalian lakukan seperti ini, enggak boleh, enggak. Rasulullah tidak melarang. Maka disinilah para ulama menyimpulkan bahwa mengambil berkah dari Rasulullah dan orang-orang soleh hukumnya boleh. Kalau sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi siapa? Rasulullah. Dia sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ini khusus bagi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang pertama. Bedanya antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah yang pertama apa? Beliau dosanya diampuni oleh Allah, sementara kita belum tentu diampuni oleh Allah. Dosa yang akan datang juga sudah diampuni oleh Allah, sementara kita belum tentu. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sementara kita belum tentu dijamin masuk surga. Dan yang lebih lagi adalah keringatnya Rasulullah itu harum. Bahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika Rasulullah sedang tidur siang, ya bibinya Rasulullah ketika tidur siang, itu Rasulullah berkeringat, Pak. Rasulullah berkeringat. Ketika Rasulullah sedang tidur, itu ada bekas keringatnya banyak, lalu diambil oleh bibinya Rasulullah, kemudian diperas itu kain, jatuh tuh keringatnya. Rasulullah pun terbangun. Ini untuk apa ya Rasulullah? Untuk dicampur dengan minyak kasturi, dicampur dengan parfum. Keringatnya Rasulullah itu harum, sementara keringatnya Jama'al Mutakin apa? Masya Allah. Ya, jadi keringat Rasulullah dicampur dengan minyak kasturi, Pak. Tapi keringatnya kita bisa dicampur dengan terasi. Kenapa? Sama-sama bau gitu kan. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Itulah bedanya. Makanya kata para ulama bahwa mengalap berkah itu khusus bagi Rasulullah SAW, karena Rasulullah manusia yang paling mulia. Adapun kita tidak berlaku seperti itu. Ya, yang baik itu adalah kita meminta kepada orang soleh itu agar didoakan kita, agar didoakan. Ustadz tolong doakan anak saya, Ustadz tolong
doakan cucu saya. Habib, kita ketemu sama Habib karena mereka keturunan Rasulullah SAW. Habib, tolong doakan kami. Seperti itu. Mudah-mudahan doa mereka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa in kuntum tuhibbuna ay yuhibbakumullahu wa rasuluhu, jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka jagalah 3 sifat yang diperintahkan oleh Nabi SAW oleh Allah. Yang pertama adalah sidiki al-hadithi. Sidiki al-hadithi. Yang pertama adalah berkata jujur, ya, bicara jujur, berkata jujur. Yang kedua adalah wa'adail amanati, yaitu menunaikan amanah. Menunaikan amanah. Ini ya. Yang ketiga adalah wa husnil jiwari. Wa husnil jiwari, yaitu apa? Memperbaiki hubungan dengan tetangga. Berbuat baik dengan tetangga, bertetangga dengan baik. Seperti itu. Ini 3 sifat yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kita memiliki 3 sifat ini, minimal 3 ini, insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kebalikannya, berkata jujur, ini ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang berkata jujur, amanah, dan husnul jiwar ini. Kalau kita berkata jujur, atau maaf kebalikannya, kalau kita berdusta, kemudian mengkhianati amanah dan mengganggu tetangga kita, ini termasuk sifat yang buruk, termasuk sifat yang tercela. Dan tahukah kita, Bapak Ibu sekalian terhormati Allah, bahwa 3 sifat yang disebutkan Nabi SAW ini adalah termasuk puncaknya akhlak kita yang baik, akhlakul karimah. Makanya di dalam Islam disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bunyal Islamu ala thalathati khisalin, bahwa Islam itu, Islam dibangun di atas 3 perkara. Ini Islam. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa jika salah satu dari 3 perkara ini tidak ada dalam diri seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Islam itu rusak. Bukan rusak, tidak sempurna. Bisa rusak, bahkan tidak sempurna. Jadi 3-tiganya harus ada, Pak. Yang pertama itu adalah pondasi daripada Islam. Yang kedua adalah tiangnya. Yang keempat, ketiga adalah atap. Pertanyaan adalah apa pondasi daripada Islam yang wajib kita jaga? Ini kita bangun, ini lah contoh ya, ini masjid. Ini kita bangun rumah. Rumah ini yang pertama kali kita kuatkan itu adalah apa? Ini pondasinya. Ini ada namanya pondasi cakar bebek, cakar ayam. Ya, cakar ayam ya. Ini harus dikuatkan nih. Kalau pondasinya roboh, runtuh, berarti bangunan itu pasti runtuh, betul ya? Pasti runtuh dia. Nah, apa pondasi daripada bangunan? Apa pondasi daripada Islam? Pondasinya itu adalah tauhid. Ini kata Ibnu Qayyim. Pondasinya itu adalah tauhid. Tauhid harus dikuatkan. Kemudian tiangnya, ini tiang-tiang ini, itu adalah ibadah. Ibadah. Salat, puasa, haji, ta'lim seperti ini. Tiang semua nih, tiang ibadah ini. Kemudian atapnya itu juga harus utuh, harus bagus supaya tidak bocor. Apa itu? Akhlak. Nih, akhlak, Pak. Ini 3-tiganya nih. Nah, banyak umat Islam hari ini, subhanallah, yang mereka fokus memperbaiki tauhid. Tauhidnya bagus. Dia tidak pernah melakukan kesyirikan sekalipun. Dia benar-benar tauhidnya kokoh, luar biasa. Dan ibadahnya, subhanallah, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Salat tahajudnya, qiyamul lailnya,
infak sedekah, membantu sesama muslim luar biasa. Tapi akhlaknya rusak, akhlaknya jelek, maka demi Allah jangan harap orang itu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, ya. Riwayat Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan Abi Daud ini kitab semua nih, Pak. Jadi kalau zaman sekarang ini nggak perlu bawa kitab ya. Kitabnya sudah ada di sini nih. Kitabnya ribuan ada di sini. Kalau dulu kan para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal kalau pergi taklim bawa kitabnya pakai apa? Pakai keledai. Jadi keledai, bawa pakai keledai. Muridnya langsung keluar, diturunkan kitabnya numpuk itu satu gerobak, simpan di depan meja. Kalau sekarang nggak perlu, Pak, capek. Sekarang ada di sini. Kitab semua nih, ada Sahih Bukhari, semua kitab-kitab ada. Tadi hadis riwayat Imam apa? Abu Daud. Mana nih Sunan Abi Daud? Nah ini namanya Sunan Abi Daud. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kemana nih? Padahal tadi malam sudah saya siapkan nih. Kenapa hilang dia nih? Nah inilah resikonya digital kayak gini nih. Hilang. Dah, insyaallah saya udah hafal tuh hadisnya. Nabi SAW bersabda, ada za'imun bi baitin fi raqtil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa fi wastil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa fi a'lal jannati liman hasuna khuluqah. Kata Nabi, aku jamin sebuah rumah di pondasinya surga, ya, di dasarnya surga. Sama juga, Pak, surga juga ada pondasi, ada pertengahannya, dan ada atapnya, Pak. Itu sama. Kata Rasulullah SAW, aku jamin sebuah rumah di surga, di pondasinya surga. Bagi siapa? Kata Nabi SAW, liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqan, bagi seorang muslim yang meninggalkan perdebatan walaupun posisinya benar. Kalau nggak mau juga, nggak mau surga yang paling bawah, mau yang paling atas, sabar, ada urutannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa bi baitin fi wastil jannati liman tarkal kadhiba wa in kana mazihan, dan aku jamin sebuah rumah di surga pertengahan, di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi seorang muslim yang meninggalkan perkataan dusta. Tadi kan meninggalkan apa? Perkataan dusta, walaupun niatnya supaya orang lain tertawa, bercanda. Seperti apa yang di TV-TV sekarang, apa namanya, stand up comedy, betul ya? Nah, stand up comedy, tahukah kita di stand up comedy itu isinya semuanya dusta, semuanya nggak benar. Dia ceritakan apa? Ceritakan kebohongan supaya orang lain apa? Tertawa. Semakin lucu, semakin tinggi nilainya. Itu kan? Semakin lucu, semakin besar nilai poin yang dia dapatkan dari itu. Tahukah itu? Nabi SAW pernah mengancam mereka seperti itu dengan 2 kali ancaman. Apa kata Rasulullah? Wailul lahu, neraka wail bagi mereka, dan neraka wail bagi mereka itu. Bukan lagi neraka jahanam loh, Pak. Terus apa bedanya, Ustaz? Wail sama jahanam. Nih, saya gambarkan kayak gini. Ini permisalan daripada neraka jahanam. Ini jahanam, Pak. Di dalam neraka jahanam ada satu lembah. Ini ada satu lembah. Nama lembah itulah namanya Wail. Tuh. Dalam neraka jahanam ada satu lembah namanya apa? Namanya Wail. Dan dalam satu hadis yang sahih dari Nabi SAW menceritakan bahwa tiap hari neraka jahanam itu mengeluh kepada Allah. Neraka jahanam itu mengeluh kepada Allah. Apa keluh kesahnya neraka jahanam? Keluh kesahnya neraka jahanam itu, ya Allah, hamba tidak kuat, ya Allah. Tidak kuatnya apa?
tidak kuat saking panasnya lembah Wail yang ada di dalam perutnya neraka jahanam itu. Jadi neraka Wail ada di lembah Wail ada di dalam perutnya neraka jahanam, sehingga neraka jahanam tidak mampu menampungnya, tidak kuat. Dia berkeluh kesah kepada Allah tiap hari, ya Allah, hamba sudah gak kuat, hamba sudah gak kuat karena saking panasnya lembah neraka Wail ini. Diperuntukkan bagi siapa? Dalam Al-Quran, wailul lil musallin, neraka Wail ini bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang sholat maghribnya menjelang isya, sholat zuhur udah jam 3 sholat zuhurnya. Sholat, dia sholat, tapi sholatnya tadi mengulurkan waktu dari waktu yang ditentukan oleh Allah. Seperti itu. Bagi siapa lagi neraka Wail ini? Wailul lil mutaffifin, neraka Wail bagi para pedagang, tapi pedagang yang curang dalam timbangan. Ya, neraka Wail bagi mereka. Dan termasuk wailul lil mukadzibin, neraka Wail bagi orang-orang yang pendusta. Nah, tadi kan wailul lil mukadzibin, neraka Wail bagi orang-orang yang suka berdusta seperti itu. Subhanallah. Ini hati-hati, Pak. Neraka Wail lembah yang sangat panas, yang lebih panas daripada neraka jahanam, sampai-sampai neraka jahanam tidak kuat menampungnya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah al-muttaqin dijauhkan dari neraka Wail ini dan semua neraka. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa sebagaimana nama masjid ini, Pak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa bi baitin fil jannati liman hasana khuluqan, dan aku jamin bagi mereka itu satu rumah di surga yang paling tinggi, yaitu bagi mereka yang apa? Memperbaiki akhlakul karimah, memperbaiki akhlaknya. Luar biasa. Makanya kita kembali ke tadi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bahwasanya tiga sifat ini termasuk kemana tadi? Tadi dalam kitab apa? So, lupa saya. Silsilah al-ahadits as-sahihah. Baru saja kita buka, Pak. Benar kan saya bilang memang digitalnya cepat hilang. Ada 3 tadi ya. Yang pertama apa, Pak? Yaitu jujur, berkata jujur. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah husnul jiwar, berbuat baik dengan tetangga. Baik, kita akan bacakan beberapa dalil-dalil tentang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah orang-orang yang jujur. Dalam surah At-Taubah ayat 119. Ini perlu kita ingatkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Dalam surah At-Taubah 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini kalimat ada dua perintah di sini. Perhatikan, lihat di layar, ada 2 perintah. Perintah yang pertama adalah takwa. Nih ya, takwa. Kalimat yang kedua adalah wakunu ma'as-shadiqin. Perintah yang kedua adalah jujur. Kata para ulama gini, Pak. Seandainya Allah menggandengkan 2 perintah dalam satu kalimat, 2 perintah dalam satu ayat, ada 2 perintah atau 3 perintah, maka salah satunya tidak bisa dipisahkan. Salah satunya tidak bisa dipisahkan, dan bisa jadi salah satunya itu sebagai penyempurna yang lain. Sebagai penyempurna yang lain. Contoh, lihat di sini. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meningkatkan kualitas apa? Takwa.
kualitas takwa. Kemudian ketakwaan itu tidak akan sempurna, bahkan belum dikatakan orang bertakwa. Sampai kapan? Shadiqin. Sampai dia memiliki sifat jujur. Memiliki sifat jujur. Ya, sampai dia benar-benar berkata yang jujur. Maka di sini kata para ulama, disebutkan oleh para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala meletakkan ma'a, yaitu ma'a itu adalah kebersamaan. Artinya ma'a ini adalah kebersamaan. Kebersamaan. Nah, di sini kalau kita hayati sejenak, kita renungkan sedikit ya Pak. Ini ayat sangat luar biasa nih. Sama lagi, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadi gini Pak, Allah tidak mengatakan jadilah kalian orang yang jujur. Tidak. Jadilah kalian orang yang jujur. Tidak disebutkan seperti itu. Maksudnya apa di sini? Apa namanya? Terus apa perintah Allah? Perintah Allah sini adalah wa kunu ma'as shadiqin. Jadi hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Terus apa makna di balik kalimat ini? Jadi atau apa bersama orang-orang yang jujur? Makna kata para ulama adalah gini, Pak. Bahwa saya tulis ini. Lawan daripada jujur apa? Dusta. Nah, di sini maknanya luar biasa. Tadi kan perintahnya hendaklah kalian bersama sekelompok yang jujur, orang-orang yang jujur, ya. Kita bersama orang yang jujur. Nah, lawan dari jujur itu adalah dusta. Makna di sini adalah satu kali seseorang itu berdusta, maka dusta itu akan melahirkan kedustaan yang berikutnya. Satu kali lagi dia berdusta akan melahirkan kedustaan yang berikutnya. Kemudian kata Rasulullah, fayuktabu indallahi kidzaban, maka orang itu akan dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Kalau dia sudah menjadi tukang dusta, maka sekelompok orang-orang tadi itu sudah tidak akan percaya lagi sama dia karena dia tukang dusta. Seandainya dia membawa berita, si tukang dusta ini membawa berita dan berita itu benar-benar sahih. Paham Pak? Berita itu benar-benar sahih, maka orang-orang ini juga tidak akan mau percaya. Kenapa? Dia suka berbohong, dia suka berdusta, padahal dia itu membawa berita benar. Tapi tetap tidak akan diterima persaksiannya, tidak akan diterima kabar dari dia. Itulah dampak negatif daripada orang-orang yang suka berdusta. Baik berdusta dia pada orang lain, berdusta kepada dirinya, termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kok seperti apakah berdusta atas nama Allah? Nih Pak, dijelaskan para ulama. Ini perlu kita jelaskan panjang lebar. Ini ya, cabang dari berdusta. Satu, dusta atas nama Allah nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Ini kita buka. Surah Al-An'am ayat 21. Ya, surah Al-An'am ayat 21. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapakah orang-orang yang paling zalim? Ya, dibandingkan ya orang-orang yang paling zalim itu adalah mereka yang mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mereka yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang paling zalim kata Allah. Surah Al-An'am ayat 21. Nah, seperti apakah prakteknya, realitanya hari ini berdusta atas nama Allah? Nah, kayak gini. Yang paling banyak itu adalah kalangan
ustadz. Kenapa saya katakan paling banyak berdusta atas nama Allah dari kalangan ustadz? Nah, ini penting kita ingatkan Bapak Ibu sekalian. Paling banyak dari kalangan ustadz itu disebabkan karena mereka, pertama, mereka menjelaskan tentang agama tanpa dalil. Tanpa dalil. Mereka menjelaskan ini halal, ini haram tanpa dalil yang sahih. Mereka jelaskan tentang syariat Islam tanpa dalil yang sahih. Maka mereka itu telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di sini. Ini paling banyak antara para ustadz, para kiai. Ya. Makanya tanggung jawabnya para ustadz, tanggung jawabnya para kiai itu sangat besar di sisi Allah. Sangat besar. Contoh pertama, Pak. Seandainya dia punya ilmu, maka ilmunya wajib disampaikan. Betul kan? Wajib diamalkan dengan cara menyampaikan. Kalau dia menyembunyikan, tidak disampaikan, ancamannya neraka juga, Pak. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Qur'an dari Al-Qur'an, ya, bagi mereka akan dilaknat oleh Allah tuh. Ancamannya gitu. Yang kedua, jika dia sudah punya ilmu dan dia mau menyebarkan ilmunya, ancaman lagi, risikonya apa? Besar. Seandainya salah dalam penyampaian, salah dalilnya, dia menyampaikan ini hadis dari Rasulullah padahal bukan hadis. Dia sampai ini Rasulullah bersabda padahal itu bukan dalilnya, lalu diamalkan oleh umat Islam, dosa ribuan orang ditanggung oleh ustadz itu. Coba. Yang paling enak tuh jadi apa? Yang paling enak jadi apa, Pak? Jadi makmum, pendengar. Itu enak. Tinggal duduk, dengarkan sambil tidur, enak. Nah, gitu kan? Maaf, saya tidak menyinggung. Ya kan? Itu paling enak tuh, Pak. Kalau ustadz udah salah penyampaian, dosa juga. Subhanallah. Nah, ini termasuk apa? Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kemudian kedua, dusta kepada orang lain, berdusta atas kepada orang lain. Ya, yang ketiga apa? Dusta kepada dirinya sendiri. Berdusta kepada diri sendiri itu seperti ini, Pak. Ini lisan dengan hatinya itu berbeda. Ini termasuk tanda-tanda orang apa? Munafikin, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Ya Allahu a'lam bishawab. Ini kita jauhi 3 macam dusta ini, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang jujur, insya Allah. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Apalagi ini, Pak, yang paling banyak berdusta atas nama Allah itu adalah ini, salah satu contohnya adalah bersumpah atas nama Allah di atas kebohongan. Paham nggak maksudnya itu? Bersumpah atas nama Allah di atas kebohongan. Kapan itu paling banyak? Tiap 5 tahun. Tiap 5 tahun itu paling banyak. Nah itu saya tidak menyinggung siapa ya. Intinya tiap 5 tahun bersumpah di atas kebohongan. Nah, hati-hati. Harus kita ingatkan, kalau mereka itu melanggar sumpahnya, mereka harus membayar kafarat. Namanya kafarat sumpah. Ini sebagai penutup. Apa kafarat sumpah ini? Kita lihat di dalam surah Al-Maidah. Itu ada, Pak. Ini terakhir ya. Wahfadhu aimanakum. Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan karena billagwi, ya, karena tidak sengaja kalian dalam bersumpah, tidak sengaja, ya. Walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul aiman. Namun Allah menghukum kalian disebabkan karena perjanjian kalian, kemudian kalian bersumpah. Kalian berjanji, kemudian kalian bersumpah. Saya berjanji 5 tahun ke depan. Nah, kayak gitulah. Kemudian kata Allah, fakaffaratuhu it'amu asyati wa masakin min
ausati ma tut'imun ahlikum wa au kiswatuhum aw tahriru raqabah, maka kalian wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? It'amu asyarati masakin, wajib memberikan makan kepada 10 orang miskin. 10 orang. Nah, kalau orang kaya mah kecil. Iya gak? Cuma 10 orang gitu kan. Nah, itu. Ya? Apalagi dia beli nasi padang, nasi warteg 10.000, udah selesai. Cuma 100.000. Nah, kecil. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Au satima tut'imuna ahlikum au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Lalu penggantinya apa? Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin, siapa yang tidak mampu, tidak punya uang kalau memberikan makan kepada orang miskin, maka baginya wajib berpuasa 3 hari. 3 hari saja, Pak. Itu kafarat apa? Sumpah. Jika dua-duanya tidak dilakukan oleh mereka ini, hati-hati. Allah akan memberikan keputusannya nanti, yaitu berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia bangkrutkah, entah itu ketahuan korupsinya, gitu kan, lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.